Hai, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada pagi ini, pembahasan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum ibu mulai, coba kita periksa dulu di bawah kolong, di laci itu masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada, mohon untuk dibuang dulu ya, baru kita mulai materinya. Sudah semua? Sudah, yuk. Mari kita absen pada pagi hari ini ya. Yuk, Talita hadir. Hadir. Roro hadir. Hadir. Suna hadir. Talita, sepertinya pada pagi hari ini hadir semua ya. Yuk, Ibu perkenalkan nama Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Muamanah. Ibu mengajar di SD N38 SPD Serangas. Ibu, hari ini kita mulai aja ya. Hari ini coba kita buka buku tema 3 halaman 10.1 tentang tentang makhluk hidup. Makhluk hidup. Coba Ibu kasih waktu 20 menit dulu untuk membaca materi tentang makhluk hidup. Yuk, 20 menit dimulai dari sekarang, baca. Yuk, kita baca ya. Sudah dikasih waktu 20 menit. Coba siapa yang menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ayo, siapa? Ya, Talita boleh. Ya, Tata. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ya, benar. Itu salah satu pengertiannya. Ibu jelaskan lagi ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Terus yang kemudian, contoh dari makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih? Ciri-ciri makhluk hidup itu dia memerlukan makan, dia memerlukan minum, tumbuh dan berkembang, bernafas, dan peka terhadap rangsangan. Jenis-jenis hubungan antara makhluk hidup itu namanya simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi 3. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme. Yaitu apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Yang pertama, artinya yaitu hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Jadi satu sama lain itu saling menguntungkan ya. Contohnya itu seperti serangga dan tumbuhan bunga. Kenapa saling menguntungkan? Karena serangga membantu dalam proses penyerbukan bunga, sedangkan serangga mengambil nektar untuk dimakan oleh serangga. Yang kedua yaitu ada simbiosis komensalisme. Apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Yaitu hubungan ketergantungan antara individu dengan hubungan antara individu dan pihak lain tidak dirugikan. Jadi tidak merasa dia tergantung tapi dia tidak merasa dirugikan. Itu contohnya seperti apa? Ikan ramon dan ikan hiu. Ya benar. Yang kemudian yang ketiga apa? Coba. Simbiosis paratisme. Apa sih yang dimaksud dengan simbiosis paratisme? Simbiosis paratisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak saja. Berarti kan salah satunya dirugikan, ya kan? Contohnya itu apa, yuk? Seperti jamur panu pada kulit manusia. Hanya menguntungkan jamurnya aja kan, kitanya manusia itu merasa dirugikan. Kemudian makhluk hidup itu memerlukan interaksi. Dia melakukan interaksi makhluk hidup. Manusia melakukan interaksi kan dengan manusia antara lainnya, dengan manusia sesama makhluk hidup melakukan interaksi kan. Interaksi. Jadi kemudian apa sih ini dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Coba jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama individu dengan individu, yang kedua kelompok dengan kelompok, yang ketiga individu dengan kelompok. Yuk, sebutkan contohnya individu dengan individu. Siapa yang tahu? Ayo. Iya benar Roro, yaitu ketika kita bertemu teman, kita saling menyapa, kita bertegur sapa, kita saling senyum satu sama lain ya. Senyum juga ibadah kan? Terus yang kemudian yang kedua apa? Kelompok dengan kelompok. Contohnya
interaksi sosial kelompok dengan kelompok itu contohnya seperti pada saat lomba 17 Agustus, desa satu dengan desa lain itu saling bertemu untuk melakukan lomba pada 17 Agustus. Yang ketiga yaitu individu dengan kelompok, berarti satu orang berinteraksi dengan satu kelompok seperti contohnya saat khutbah pada sholat Jumat. Ya benar kan, ini udah belajar tentang interaksi sosial kan. Coba deh salah satu dari kalian boleh maju ke depan menceritakan tentang interaksi sosial yang terjadi pada keluarga. Boleh, Roro boleh maju deh ke depan, coba menceritakan tentang interaksi sosial yang terjadi di dalam keluarga. Bagus Roro, ya nanti Roro dapat nilai plus ini, maju kan? Benar apa yang dikatakan Roro. Terus ibu kasih contoh yang lain juga ya. Contohnya tuh seperti kita tuh sebelum berangkat sekolah itu berpamitan dengan orang tua kita pergi ke tamasya bersama keluarga kita, itu salah satu contoh dari interaksi sosial di dalam keluarga. Seperti tadi kan sudah diceritakan sama kawan kita tuh, sama si Roro ya. Pada materi pagi hari ini sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, berhubung waktunya udah mepet juga kan, coba nih salah satu dari kalian coba memberikan kesimpulan tentang makhluk hidup pelajaran pada pagi hari ini. Ya, siapa yang mau boleh, kalau sudah mau maju boleh. Ayo, nggak usah maju aja, sebutkan aja di situ ya. Ya dibaca, ayo kesimpulannya apa? Ya, boleh. Terus ibu tambahkan ya kesimpulannya, yaitu tentang makhluk hidup, yaitu makhluk hidup adalah makhluk yang berkembang biak untuk melestarikan keturunan. Dan makhluk hidup itu saling berkomunikasi antara makhluk hidup lain dengan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup juga saling ketergantungan dengan makhluk hidup yang lainnya. Udah jelas? Cukup sampai di sini. Oh, sebentar. Ibu kasih tugas nanti minggu depan dikumpulkan ya. Yuk dicatat ya tugasnya ya. Nanti dikerjakan di rumah ya. 1. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Udah. 2. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Baik, itu saja tugas dari ibu. Juga nanti dibaca juga materi selanjutnya pada halaman 10.20 nanti dibaca, terus kemudian minggu depan itu dijelaskan, nanti salah satu menjelaskan ya materi untuk materi selanjutnya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Ya, sebelum kita pulang mari kita berdoa ya. Berdoa dulu, dirapikan dulu buku-bukunya, semuanya dirapikan semua. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, yuk. Yang paling rapi boleh pulang duluan ya. Yuk, kita pulang ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.